Saya anugerah Tuhan untuk setiap kita, anak-anaknya. Izinkan saya menyampaikan satu firman Tuhan untuk setiap kita. Beberapa waktu ini saya jujur merenung saudara, bahwa menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia ingin memberitakan sesuatu. Dia menyampaikan satu pesan yang sangat-sangat luar biasa. Saat itu ketika saya sembahyang, Tuhan tuh ingatkan satu hal. Ternyata tidak semua orang itu dipilih, saudara. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi ya, saya katakan, Alkitab yang bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ternyata yang dipilih itu bukan karena sebetulnya Tuhan memanggil semua. Tapi tidak semua itu menerima panggilannya. Itu sebabnya Tuhan hanya memilih beberapa. Saudara lihat bersama saya sebentar, ya, di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, kita lihat ayat yang kedua, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sekali lagi saudara, hanya kepada yang dipilih. Jadi kalau kita ngerti bahwa Tuhan itu sebetulnya juga udah banyak sebelum dia naik ke sorga, bahkan sebelum dia mati, dia itu tuh udah berpesan banyak banget pesannya. Banyak banget pesannya. Kita lihat ya saudara pesannya ya, salah satunya ya. Coba lihat, buka sebentar di Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Saya kasih tahu ini adalah satu pesan yang sangat penting sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya. Kemarin siapa yang datang di Holy Stadium hari Kamis? Ya, kita beribadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yohanes 14 ayat 15, saya akan bacakan buat kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Seorang penolong. Sebenarnya siapa tuh penolong? Penolong itu adalah Roh Kudus, saudara. Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lihat baik-baik. Dunia tuh gak kenal, gak tahu siapa itu dia. Dunia tuh gak kenal siapa itu Roh Kudus. Sebab hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia kenal siapa Roh Kudus. Orang yang belum kenal Yesus, dia tidak akan pernah bisa mengerti siapa itu Roh Kudus. Sekali lagi ya, orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan pernah bisa mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa dicurahkan. Yesus sendiri yang berkata bahwa dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Alkitab berkata Yohanes membaptis kita dengan air. Manusia yang melakukan baptisan air. Tapi baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia,
Tuhan Yesus itu. Yang aku sendiri tidak layak melepaskan kasutnya. Dia sendiri yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kalau saudara ikut SPR 1 pasti mengerti apa yang saya ngomong. Baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya di sini dunia tidak tahu, saudara. Orang yang tidak menerima Yesus, dia tidak kenal siapa itu Roh Kudus. Banyak orang dipanggil, tapi tidak semua orang dipilih. Pagi hari ini kalau saudara hadir dan saudara datang ke tempat ini, saudara menerima firman ini, saya mau beritahukan kepada saudara, sebetulnya adalah saudara orang-orang yang terpilih. Tapi apakah kita mau taat dengan apa yang dia perintahkan? Alkitab berkata di Yohanes pasal 14 ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, menyertai saudara dan saya, dan akan diam di dalam saudara dan saya. Bahkan kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus, Dia diam di dalam kita. Amin, saudara. Saudara bersyukur. Amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali lagi saudara, Dia Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara jangan merasa sendiri ya. Saudara jangan merasa gak punya siapa-siapa. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Satu kali Dia akan datang kembali. Alkitab berkata di Kisah Para Rasul dengan cara yang sama ketika Dia terangkat ke sorga. Malaikat berkata bahwa Dia akan datang kembali kepada kita dengan cara yang sama. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan datang dengan cara yang sama. Ketika para rasul melihat Dia terangkat ke sorga, dan dengan cara yang sama Dia akan datang kembali dari langit, turun dan menjemput kita, para mempelainya. Taat ya saudara ya, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan selagi kita di dunia ini. Nanti ada satu pesan yang Tuhan berikan. Minggu depan kita akan bicara tentang kuasa Roh Kudus. Hari ini saya akan buka dengan pengantar, supaya saudara siap ketika nanti saatnya Dia berbicara kepada kita, untuk apa Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Kita akan paham sebagai orang-orang yang dipilihnya, sebagai para pelayan yang sudah ditentukan Tuhan. Dia akan bekerja dengan luar biasa. Untuk apa Dia bekerja? Untuk kemuliaan namanya. Kita hanya alat. Kita bersyukur kita mendapat bagian di dalam gereja Tuhan sebagai alat, sebagai perkakas-perkakasnya Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ayat yang ke-19 berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Yesus berkata begitu, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tahukah saudara bahwa Yesus di dalam saudara dan saudara ada di dalam Dia? Alkitab berkata, kalau kamu menuruti segala perintahku, aku ada di dalam kamu
dan kamu ada di dalam aku. Alkitab juga berkata kalau dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Itu sebabnya hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah itu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan, dengar baik-baik, menyatakan diriku kepadanya. Kalau saudara melihat, sebetulnya menyatakan diriku kepadanya, artinya bahwa ada sesuatu yang dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Hidup saudara akan dipakai Tuhan dengan ajaib, dan disitulah orang-orang dunia akan melihat adalah sesuatu yang luar biasa orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang akan melihat ada cahaya, ada terang yang dia kerjakan dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Salah satu murid Yesus, Yudas, tapi bukan Iskariot, Alkitab berkata bahwa, kenapa kau menyatakan itu kepada kami, bukan kepada dunia? Lihat jawab Tuhan, saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Lihat saudara, dari beberapa ayat yang kita baca, kembali selalu dia berkata, kalau kamu menuruti perintah-Ku, kalau kamu menuruti firman-Ku. Artinya apa? Saya simpulkan, dia pingin kita taat. Cukup taat. Cukup taat. Taat apa? Melakukan yang dia perintahkan. Saudara lihat ya, gereja di Kisah Para Rasul. Gereja di Kisah Para Rasul itu adalah gereja yang taat, saudara. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, apa yang Tuhan ngomong? Kamu tunggu di sini, tinggal, jangan kemana-mana. Bahkan ya Alkitab berkata Yesus melarang mereka. Saudara pernah baca ya itu ya di Kisah Rasul ya. Yesus melarang mereka keluar dari Yerusalem. Kenapa? Menantikan janji Bapa. Apa yang dilakukan para rasul? Dia pulang ke Yerusalem, dia naik ke lantai 2, ke loteng atas Yerusalem itu. Di satu tempat mereka berkumpul. Mereka sehati, mereka berdoa, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka men-sharingkan sesuatu. Mereka berkumpul, bahkan setiap hari mereka kumpul di bait Allah. Ngapain? Ngerumpi? Bukan. Mereka berkumpul, memecahkan roti. Artinya apa memecahkan roti? Itu memberitakan, sharing, bersaksi satu dengan yang lain tentang kebaikan Tuhan. Bukan ngobrolin siapa-siapa, bukan. Mereka berdoa, mereka bertekun, mereka belajar firman. Kalau di tempat kita SPR, mereka ikut. Mengerti, makin lama makin paham tentang Tuhan, lebih dalam lagi. Kenal dia. Mereka kumpul, mereka sharing. Dan Alkitab berkata tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kenapa? Karena mereka membawa dampak yang positif. Makanya firman disaksikan, banyak orang mendengar. Mereka saling menguatkan. Bahkan di Kisah Rasul kalau saudara baca terus,
Mereka semua para rasul diutus berdua-berdua. Pergi ke tempat-tempat tertentu. Memenangkan jiwa-jiwa di sana. Mulut mereka gak pernah bisa berhenti bersaksi untuk Tuhan. Kembali ke cerita ini. Ketika Yesus, dia berkata, tinggal di sini. Yesus melarang untuk mereka meninggalkan Yerusalem. Tetap tinggal di sini. Menantikan janji Bapa. Mereka duduk di atas setiap hari kumpul berdoa. Mereka tidak meninggalkan persekutuan. Mereka terus mencari Tuhan. Sampai satu kali tidak ada yang tahu waktunya kapan. Tiba-tiba Alkitab berkata di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta, kalau saudara lihat. Tiba-tiba Alkitab berkata, muncul angin, tiupan seperti angin keras. Melanda mereka yang sedang berkumpul di situ. Dan disitulah Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Dan hinggap, Alkitab berkata apa? Hinggap ke masing-masing. Dengar baik-baik. Hinggap kepada masing-masing mereka yang hadir di situ. Nah, kalau yang gak kebetulan hadir di situ gimana? Yang gak dapat, saudara. Makanya saya kasih tahu, orang yang taat, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Ketaatan tidak berbicara untuk orang lain. Ketaatan berbicara untuk saya. Ngomong kepada diri kita, ketaatan untuk saya. Amin. Saudara ingin mengalami Tuhan? Taat. Dia memberikan perintah. Ketika dia berkata, tetap tinggal di sini, menantikan janji Bapa. Tetap taat. Dia akan kerjakan. Sekali lagi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hanya orang-orang tertentu yang menerima panggilannya, itu adalah orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita minggu depan kita akan rayakan hari Pentakosta. Saya sudah beritakan minggu lalu bahwa kita akan mulai berpuasa. Berpuasa sejak kita hari Kamis, kita mulai Jumat berpuasa. Hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya percaya beberapa saudara melakukannya bersama-sama dengan saya. Kita berpuasa selama 10 hari. Sebab 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Selama 10 hari itu, kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan. Sama-sama menantikan janji Bapa seperti yang firman katakan. Ambil waktu. Hati-hati dengan pembicaraan. Jangan bicarakan yang sia-sia. Bicarakan tentang kesaksian untuk Tuhan. Amin, saudara. Banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa, baca firman. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pak, kalau saya kerja gimana Pak? Enggak apa-apa, kerja ya kerja. Jangan Pak Oto nyuruh saya berdoa, saya cuti Pak. Jangan. Saya tidak nyuruh saya cuti, saudara cuti. Tetap bekerja seperti biasa, tapi hati saudara, hidup saudara tertuju kepada Tuhan. Jaga hidup saudara. Tetap fokuskan hati, ada waktu luang baca firman. Ambil waktu, jam istirahat berdoa. Kalau jam kerja tetap kerja ya saudara. Saya nggak bilang saudara jam kerja suruh berdoa. Saudara harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Jam istirahat saudara ambil waktu khusus berdoa. Renungkan firman. Ingat saudara merenungkan firman siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Menantikan janji Bapa. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajahnya. Menantikan janji Bapa. Untuk apa? Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata, kita hanya lakukan bagian kita. Tapi kuasa Roh Kudus, besok saya akan sharing pada saudara minggu depan. Itu akan bekerja di dalam saudara. Hanya orang-orang yang taat menantikan janji Bapa,
menunggu, melakukan apa yang dia perintahkan. Tetap tinggal di sini, jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu di sini, nantikan janji Bapa. Aku akan mencurahkan Roh-Ku atas kamu. Saudara akan diberikan kuasa. Alkitab berkata, di dalam penantian janji Bapa, ada kuasa yang turun dalam hidup saudara dan saya. Taat dengan firman Tuhan. Saya hanya belajar taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi saya tahu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman pada pagi hari ini, kita semua adalah bagian dari orang-orang yang taat, menantikan janji Bapa. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih. Hanya 10 hari saudara. Dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Ya jadi dari kemarin sebetulnya, tapi kalau saudara, aduh kemarin Pak aku kelewatan Pak, nggak puasa, nggak apa-apa, udah kemarin udah lewat ya sudah. Saudara bisa mulai dari sekarang, ambil bagian, sampai tanggal 22, tanggal 23 kita ibadah minggu depan, di tempat ini, kita minta kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saudara, orang yang taat itu tidak peduli dengan dirinya. Saudara tahu seorang prajurit ya, dia cuma taat, maju. Dia nggak bilang, aduh aku pengen pipis dulu ya. Nggak ada saudara. Taat itu dia taat, melakukan apa yang diperintahkan aja. Jadi tidak berpikir untuk dirinya. Orang yang taat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dewasa. Tapi orang yang semaunya sendiri seringkali, itu menunjukkan adalah bahwa dia belum orang yang dewasa. Dia hanya melakukan apa yang dia mau. Kayak anak-anak kan gitu saudara ya. Kalau saudara lihat anak kecil, dia tuh lakukan apa yang dia mau aja. Kadang suruh sini. Tetap aja dia sendiri dengan mainannya gitu ya. Tapi orang yang taat adalah orang yang dewasa. Kita lanjutkan firman Tuhan saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ayat 23, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, sekali lagi, akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara tahu kalau dia, Yesus dan Bapa, datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita, saudara bisa melihat ada kuasa di dalam kita. Itu sebabnya saudara di Kisah Para Rasul, ketika dia penuhi kita dengan Roh Kudus, bukan kita sendiri yang kerja, tapi dia yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Saudara percaya bahwa Rohnya yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus ketika hadir di dalam kita, Dia yang bekerja bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata, kita bersama-sama dengan Roh Kudus bersaksi. Itu sebabnya ketika saudara bersaksi, saudara jangan berpikir bahwa, aduh aku diterima enggak ya, aku ngomong tentang Tuhan. Jangan berpikir gitu. Saksikanlah dengan berani apa yang saudara alami bersama dengan Yesus. Kesaksian saudara sangat-sangat powerful. Sangat-sangat berkuasa, sebab Roh Kudus yang bergerak bersama dengan saudara. Sesuatu yang besar di dalam saudara, dia bekerja bersama dengan saudara. Itu sebabnya minggu depan nantikan janji Bapa. Amin saudara. Saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, saudara bisa datang dan minta kepada Tuhan. Minggu depan kita adakan juga sekaligus perjamuan kudus. Jadi saudara jangan lewatkan. Minggu depan adalah ibadah khusus. Kita juga ada perjamuan kudus.
Kita kembali mendeklarasikan iman kita, dedikasi kita, janji kita kepada Tuhan. Bahwa mulai hari ini, aku akan lebih dan lebih lagi buat Tuhan. Aku gak mau terbawa dengan apapun juga. Tapi aku ingin mendedikasikan hidupku, mendedikasikan diriku untuk melayani Tuhan. Saudara, sudah tidak ada zamannya lagi. Kita mulai berpikir untuk diri kita. Mulai sekarang, pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, kata Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Lihat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sebabnya kenapa kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika Roh Kudus berkata, ayo nak, jangan lakukan ini, ikut ini, ayo sembahyang, ayo baca firman, ayo pulang, ayo balik. Itu Roh Kudus ketika ngomong sesuatu dalam hati kita. Dengarkan. Jangan keraskan hati kita. Ayo mulai sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ayo semakin serius dengan Tuhan. Itu Roh Kudus. Dia membawa kita kembali kepada Tuhan. Membawa kita semakin serius dengan Tuhan. Siapa yang mendengar Tuhan berbicara pagi hari ini? Amin. Kalau dia sedang berbicara, jangan keraskan hatimu. Dia sedang memerintahkan sesuatu dalam hidup kita. Untuk kita taat. Sungguh-sungguh berbalik kepada dia. Jangan tinggalkan dia, saudara. Dia sebuah pribadi yang begitu lembut. Dia pribadi yang begitu sensitif dengan hati. Ketika hati kita mulai mencintai dia, hati kita mulai dekat, berusaha untuk datang, dia sangat sensitif. Dia langsung merespon, saudara. Itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, jauhkanlah daripadaku hati yang keras. Hati yang keras nggak bisa menyentuh hati Tuhan, saudara. Dia butuh hati yang lembut. Untuk dia tuh bisa dekat dengan kita. Ketika hati kita nih mau dibentuk, dia tuh benar-benar bisa hadir dan langsung menjamah hidup kita. Dia rindu memakai saudara dan saya. Ketika pagi ini aja, ketika saudara datang beribadah, saya percaya Roh Kudus berbicara. Tidak semua orang yang datang ibadah pagi hari ini. Tapi kalau pagi hari ini saudara hadir dengan segala keberadaan saudara, saya nggak tahu ketika saudara hadir, struggle saudara, pergumulan saudara datang menginjakan kaki saudara di tempat ini. Saya nggak tahu pergumulan saudara masing-masing. Mungkin dengan anak saudara, mungkin dengan orang tua saudara. Mungkin dengan tantangan penyakit saudara. Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang membuat saudara, aduh, aku kayaknya nggak ibadah deh hari ini deh. Tapi saudara di dalam hati Roh Kudus berkata, ayo ibadah, ayo datang. Dan saudara datang dan melangkahkan kaki saudara. Saudara tahu, Roh Kudus itu melihat niatan hati kita. Ketika saudara mulai melangkahkan kaki saudara, mulai keluar rumah dan aku mau berjalan ke rumah Tuhan.
Tuhan memberikan kedamaian, dan pagi hari ini saya mau beritahukan, berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran ini. Sebab dengan ketaatan saudara, saudara dipilih dari sekian banyak orang yang dipanggil. Dan saya berdoa sungguh saudara, setiap kali saya ingin menyampaikan firman di tempat ini, saya cuma minta Tuhan, kalau Engkau yang tidak wahyukan setiap kebenaran-Mu, sia-sia semua yang saya bicarakan. Percuma ibadah setiap minggu kalau Engkau tidak hadir di tengah-tengah kami. Saya cuma minta Tuhan Yesus, biar setiap umat-Mu mengalami Engkau di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Bukan untuk sekedar ibadah dan hari Minggu orang Kristen harus beribadah. Tapi biar mereka semua mengalami Engkau secara pribadi dengan kebenaran firman yang mereka mengerti. Sebab kebenaran firman yang mereka mengerti itu akan memerdekakan hidup mereka. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak ada yang kehilangan jatah yang dari Tuhan. Kita akan nantikan janji Bapa. Ambil waktu saudara, ambil waktu hidup dengan Tuhan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh. Baca firman, ambil waktu berdoa. Sekali lagi yang bekerja tetap bekerja ya saudara. Ambil waktu jam-jam khusus. Saat jam istirahat saudara berdoa sembahyang. Baca firman lebih banyak daripada ngomongin yang gak perlu, ngomonginnya sia-sia. Kalau mau bicara tentang Tuhan Yesus, bersaksi. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang kuasa Roh Kudus. Kita akan bahas lebih banyak di Kisah Para Rasul. Tapi hari ini saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa Dia memberikan satu perintah untuk kita taat. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang melewatkan apa yang Dia perintahkan. Cukup taat. Kalau hati kita mengasihi Yesus seperti yang Dia katakan, kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti segala firman-Nya, apa yang Dia perintahkan. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa akan menyatakan diriku atas setiap orang-orang yang percaya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman ini dan mau taat melakukannya. Dan Dia akan memberikan seorang penghibur yang akan diutus. Sebab Dialah penghibur itu yang akan mengerjakan, mengajarkan kepada kita apa-apa saja yang harus kita lakukan. Dan akan mengingatkan kita. Dia akan ingetin kita. Kalau kita mulai melakukan sesuatu yang salah, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita segera kembali kepada Dia. Ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, sejahteraku, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, kata Yesus, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi saya bacakan. Saudara garis bawahi ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara tahu yang paling berharga yang Dia berikan adalah apa yang Dia miliki untuk kita semua. Alkitab berkata, damai sejahteraku, kata Yesus, aku berikan kepadamu. Berapa banyak orang mencari kedamaian, mencari sukacita. Apakah mereka menemukan semuanya itu? Mungkin mereka menemukan, tapi mereka menemukan hanya sementara. Besok-besok hatinya enggak karuan lagi. Besok-besok hatinya hilang damai sejahtera lagi. Tapi Alkitab berkata kalau damai sejahteraku, kata Yesus, aku berikan kepadamu. Itu kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sebab itu adalah milik Yesus.
Banyak orang Kristen sudah kehilangan damai sejahtera di hati saudara. Saya nggak tahu apakah firman ini buat saudara. Kalau saudara mendengarkan firman ini dan saudara tahu saudara sudah kehilangan damai sejahtera di hati, pagi hari ini ada kabar baik buat saudara. Kalau saudara mendengarkan firman ini, demikian juga saudara kalau saudara ikut melihat YouTube nanti. Kalau saudara melihat firman ini, yang saudara melihat di layar kaca saudara, kalau saudara sudah kehilangan damai sejahtera saudara, firman ini berkata bahwa dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Izinkan Yesus menjamah saudara pada pagi hari ini. Dia bekerja di dalam hidupmu mulai hari ini. Jangan keraskan hatimu. Dia rindu kita semua memiliki hati yang lembut, hati yang rela dibentuk, diajar, karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Damai sejahtera dia berikan untuk setiap kita. Sesuatu miliknya, sesuatu yang sangat mahal. Dunia mencari ini. Bahkan dengan uang mereka tidak bisa mendapatkan damai itu. Saudara tahu kedamaian itu gak bisa dibuat-buat loh saudara. Kedamaian itu tuh bisa dirasakan di sini. Gak bisa dibuat-buat. Aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Gak ada yang tahu hati orang, siapa tahu. Kita bisa bilang gak apa-apa, tapi di dalam hati kita gak ada damai. Saya tiba-tiba di dalam hati saudara, nanti setelah firman ini, saya mau berdoa buat saudara. Banyak dari saudara dan kita semua membutuhkan kedamaian itu. Kalau saudara sedang kehilangan damai sejahtera, saudara artinya sebetulnya saudara sedang kehilangan Tuhan. Saudara harus tanya di dalam hati saudara, apakah saudara selama ini sudah menuruti perintah Tuhan? Orang yang kehilangan damai sejahtera adalah orang yang tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Coba saudara tanya dengan diri saudara sendiri, kalau saudara kehilangan damai sejahtera, apa ya Tuhan yang harus aku kembali kepadamu? Apa yang menyebabkan damai sejahtera aku hilang? Aku mau balik kepadamu dan kembalikan damai sejahtera yang kau berikan itu kepadaku. Amin saudara. Minta. Itu sebabnya kita perlu menantikan janji Bapa. Waktu 10 hari ini kita berpuasa, tujuannya apa? Supaya damai itu kembali dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, saya berdoa sungguh buat saudara khusus di Permata ini. Supaya damai itu limpah dalam hidup dan hatimu. Jangan mau kehilangan. Sebab damai sejahtera Dia berikan untuk kita free. Gratis. Tapi bukan gratisan. Saudara cukup taat dengan perintahnya, melakukan apa yang dia perintahkan, dan kita menjadi orang yang taat dengan firman, dan hidup kita akan diubahkan seturut dengan rencana dan kehendaknya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga, dengar baik-baik, aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya, apa saudara? Kamu percaya. Supaya saudara dan saya percaya. Apabila hal itu terjadi, Tuhan akan nyatakan janjinya supaya saudara percaya. 10 hari sekali lagi saudara, saya mau mengajak saudara gereja Tuhan, ambil waktu berdoa, berpuasa. Caranya gimana berpuasa? Kita mulai berpuasa jam 8 malam, ya.
Atau enggak, terserah saudara, pokoknya makan malam, setelah saudara makan malam, kita mulai berpuasa sampai jam 3 sore. Boleh minum, boleh. Enggak susah ya saudara ya. Kalau saudara sepupu kita puasanya malah lebih berat. Kita enggak berat. Ya, jadi kita berpuasa mulai setelah makan malam sampai jam 3 sore aja. Setelah itu saudara bisa buka puasa. Ya. Boleh minum, boleh. Ya. Sederhana, simpel. Tujuannya bukan makan atau minumnya sebetulnya. Saudara tahu, tadi kita sudah bahas, tujuannya adalah taat. Simpel. Taat. Ketika Yesus berkata, aku melarang kamu meninggalkan Yerusalem. Para rasul, murid-muridnya taat. Lakukan apa yang dia perintahkan. Kerjakan. Ketaatan itu sangat penting, saudara. Ketaatan itu membuat roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bukan dalam diri orang lain. Buktinya apa? Tadi. Orang yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan bekerja. Para rasul-rasulnya duduk diam. Dia berdoa, berkumpul bersama. Roh Tuhan bekerja atas mereka yang taat. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan atas mereka semua para rasul yang hadir di situ. Dan hinggap Roh Kudus seperti lidah-lidah api kepada setiap mereka masing-masing. Orang-orang yang taat akan membuat Roh Tuhan bekerja dalam diri mereka masing-masing. Persiapkan diri kita, ibadah minggu depan, kita ibadah dedikasi, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Dan saudara lihat bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Minggu depan kita akan sambung bahwa Roh Kudus bekerja dengan cara-cara yang ajaib di tengah-tengah kita. Saya ingin bagikan sesuatu saudara, taat kepada Tuhan itu artinya apa? Taat kepada Tuhan itu artinya adalah kita rela melakukan atau rela menerima apapun yang terjadi. Orang yang taat itu adalah orang tuh yang rela melakukan. Meskipun kadang dirinya, aduh aku gak mau tapi aku mau taat. Gitu. Dia rela, tapi bukan terpaksa loh ya. Dengan kerelaan. Kadang mungkin awalnya merasa terpaksa. Tapi aku mau taat. Gitu. Jadi ketaatan itu ada kerelaan, ada sesuatu yang dia tidak mau kadang-kadang, tapi dia ya sudah aku mau lakukan. Karena aku taat. Atau enggak aku mau nerima, meskipun kok aku yang menerima sesuatu yang enggak enak ya. Kenapa enggak si A, kenapa enggak si B? Itu jatah saudara. Akibat ketaatan saudara, saudara akan menerima buah ketaatan. Ketaatan itu akan menghasilkan buah, saudara. Di Amsal 13 ayat 13 kalau saudara lihat ya, orang yang taat itu akan menerima balasan. Ya, orang yang taat itu akan menerima balasan, akan menerima buahnya dari ketaatan. Hasil ketaatan dia akan dapat. Ketaatan itu juga berbicara tentang ujian, saudara. Ya, ketaatan itu berbicara ujian. Di 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, Alkitab berkata, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Jadi ketaatan itu adalah sebuah ujian, saudara. Seperti ujian di sekolah itu loh, saudara. Saudara mau taat nggak ujian? Saudara belajar nggak? Gitu kan? Kalau saudara nggak taat, aku nggak mau ikut ujian saudara nggak lulus. Saya percaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang taat. Ketaatan akan membuat diri kita punya nilai. Kenapa? Karena orang yang taat adalah orang-orang yang dipilih, bukan orang-orang yang cuma dipanggil. Orang yang taat itu adalah orang-orang yang meresponi panggilan. Itu sebabnya mereka dipilih dari sekian banyak orang yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bernilai. Kita orang-orang yang berbeda dari orang kebanyakan.
Saya berdoa jemaat di Permata, saudara adalah orang-orang yang bernilai. Orang-orang yang punya value yang berbeda dari antara orang-orang yang lain. Ada banyak orang Kristen mungkin, tapi tidak semua orang Kristen memiliki value yang betul-betul sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi saya percaya semua jemaat di Permata ini adalah orang-orang yang punya value, punya nilai. Kita berbeda dibanding orang-orang lain. Karena kita taat melakukan apa yang Dia perintahkan. So, diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Kalau diberkati Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri. Saya nggak akan panjangkan firman Tuhan. Saya ketika di Jakarta saya dengar lagu begini. Saya nggak tahu ya tim musik tahu apa enggak ya. Tapi gampang kok lagunya. Curahkanlah kuasa-Mu. Lagunya gitu. Di tempat ini Bapa, curahkanlah kasih-Mu. Yuk bangkit berdiri semua. Di hati kami, Yesus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Gampang ya saudara ya? Nyanyikan lagu ini bersama, pasti gak ada teksnya di situ. Nanti Michael ngetik dah. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa, di tempat ini Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami Yesus, di hati kami Yesus, pimpinlah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan. Nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami Yesus, di hati kami Yesus, pimpinlah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, jadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, di hati kami Yesus, pimpinlah kami, pimpinlah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu,
musik menaikkan lagu ini, sementara saudara berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, saudara yang sudah kehilangan damai sejahtera, taruh tangan kirimu di dada dan tangan kananmu angkat ke sorga. Minta kepada Tuhan damai sejahtera turun dalam hidup kami. Turunkan damai-Mu. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia, tapi diberikan oleh pribadi-Mu sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang rindu damai sejahtera-Mu, kiranya diturunkan mulai hari ini. Pada pagi hari ini, turun damai sejahtera yang dari sorga. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Damai sukacita di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Dia dengar doamu, Dia dengar isi hatimu. Ora maralamaya shandere karalabaya. Pimpin kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu. Oh, pimpinlah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu. Oh, menjadi saksi-Mu untuk pimpinlah kami ya Roh Kudus, tuntun kami dalam terang firman-Mu. Jadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu. Menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima damai itu. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Tidak pernah habis Kau berikan kepada kami. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Limpah. Saya melihat Dia mencurahkan damai seperti air yang deras di dalam hati setiap mereka yang rindu. Ora malabayas, tekepekera malatapayas. Ere malamayas, shatamararabaralabayas. Ku naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru, limpah dalam nama Yesus.
anointing. Fresh anointing. Go. Shande barata serro taya sakaya. Shere malada baya shanda kaya rabaya. Sherro mata baya serro te pegedana. Shonde bakaya la 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 la. Shonde bahaya na bukore maya sanda baya. O maya sande na kaya taya soko maya. Shande maya sakero taya sanda kaya. Shonde behende na baya saka. Shonde mata baya sore kere na malala. Shonde malala la 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 baya sokoro na. Besar setia di sepanjang. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Biar jemaat saja katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima damai sejahtera. Yesus, kami mencari-Mu pagi hari ini. Kami mencari-Mu pagi ini. Syarembalada paralabaya santa pakara. Syarebalabaya sakaya. Syadebakaya rabaya. Beberapa saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini percayalah, tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidupmu. Beberapa saudara sedang menantikan janji Tuhan. Percayalah pagi hari ini, Dia mendengar doamu. Tidak pernah terlambat datang setiap pertolongan bagi orang-orang yang mencari Dia. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Dia akan kerjakan bagiannya di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami terus hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang rindu kebenaran-Mu. Berikan selalu damai sejahtera itu. Kami tidak ingin kehilangan damai sejahtera. Dunia sedang mencurinya akhir-akhir ini, supaya orang-orang percaya kehilangan damai yang dari Tuhan. Tapi Kau selalu memberikan damai sejahtera. Dan biar damai itu diturunkan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya. Dan mulai hari ini, turunkan sesuatu yang ilahi, tidak ada yang kebetulan. Kalau anak-anak-Mu hadir pada pagi hari ini, Kau menjamah hidup mereka, memulihkan hidup mereka. Biar mereka boleh menghasilkan buah dari ketaatan mereka kepadamu. Bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang haus dan lapar akan Kau. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus, Kau terus berbicara kepada anak-anak-Mu mulai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Minta sekali lagi kepada Dia. Minta sekali lagi kepada Dia. Angkat kedua tanganmu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah
Yesus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, jadi saksi-Mu untuk kemuliaan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, mulai hari ini. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, jadi saksi-Mu untuk kemuliaan. Menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Biar apa yang Kau kerjakan di dalam kami, terus Kau kerjakan. Biar setiap pernyataan-pernyataan ilahi turun atas setiap umat-Mu di tempat ini. Kuasa Roh Kudus melingkupi umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Hati yang rindu, Kau akan jamah, dicurahkan kuasa-Mu di tempat ini atas umat-umat-Mu yang haus, rindu akan kebenaran. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biar setiap pernyataan-pernyataan ilahi yang kami terima, kami boleh terus saksikan. Kami ceritakan kemuliaan-Mu. Ceritakan setiap kebesaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dimateraikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, ketika saudara menerima pernyataan Tuhan, menerima setiap kebaikan Tuhan, saudara jangan lupa saksikan itu. Amin. Sebab kita bisa mengalahkan iblis dengan perkataan kesaksian kita. Kalau saudara mau menang dalam hidup saudara hari ke hari, jangan lupa bersaksi. Amin. Saudara ingat lagu apa namanya? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Ketika saudara menerima mujizat dari Tuhan, pernyataan-pernyataan ilahi apapun itu, saksikan. Jangan pernah berhenti untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini? Amin. Haleluya. Saudara, kembali saya umumkan, kita mulai berpuasa. Sebetulnya mulai kemarin, tapi kalau saudara belum tahu, mulai hari ini boleh. Kita mulai jam 8 malam, ya, atau setelah makan malam, sampai jam 3 sore. Setiap hari kita lakukan sampai kapan? Sampai tanggal 22, sampai hari Sabtu. Ya, hari Minggu kita mulai ibadah bersama, ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Saya akan sampaikan satu pesan Tuhan yang kuat tentang kuasa Roh Kudus. Nanti kuasa Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita, dan itu akan menjadi kesaksian banyak orang. Dan saya percaya tempat ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Bukan karena saudara hebat, tapi karena kuasa di dalam saudara yang hebat. Kuasa siapa? Kuasa dari Roh Kudus. Itu sebabnya saudara jangan lewatkan minggu depan. Ada satu firman yang kuat.
saudara diperlengkapi Tuhan. Saudara, makanya saudara bukan orang-orang sembarangan. Alkitab berkata kita bukan anak-anak gampang. Itu betul saudara. Kita orang-orang yang punya kuasa. Kita sendiri orang-orang yang kalau kita ngerti siapa kita di dalam Tuhan, saudara akan semakin mengerti kuasa Tuhan akan bekerja di dalam saudara. Seperti apa yang saudara tahu tentang dirimu, saudara akan tahu. Sedemikian Tuhan akan pakai saudara dengan ajaib. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan buka lagi SPR, saudara. SPR kalau saudara bisa lihat di, ada mic itunya, SPR. Kita mulai Senin besok kita SPR. Saudara yang belum ikut SPR, saya sarankan ikut SPR. Saudara yang belum dibaptis, silakan ikut SPR dulu, nanti dibaptis. Ya saudara, baptisan tanggal 23. Ya jadi setelah ibadah di sini, saya akan ke Holy Stadium, saya sendiri akan membaptis saudara. Ya jadi saudara-saudara yang belum dibaptis, ikut SPR dulu. Tanggal 17, 18, 19, 20, 4 hari ini langsung selesai. Hari Minggunya 23, baptisan akhir di Holy Stadium. Tapi kita ibadah di sini dulu. Setelah itu kita sama-sama ke Holy Stadium, kita akan baptisan. Ya, jadi itu, ini bagi saudara yang belum pernah ikut SPR, ikutlah saran saya. Saudara akan mengerti apa yang saya katakan seperti hari ini, tentang Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus, tentang gereja, tentang arti perjamuan kudus, tentang arti persembahan, tentang arti apalagi perpuluhan. Saya bahas semua di SPR. Juga tentang sakramen-sakramen di dalam gereja, termasuk juga ada perjamuan kudus, ada apalagi sih? Lupa saya jadinya. Baptisan air. Ya. Semua dibahas di SPR. Ini SPR 1 ini semua supaya saudara mengerti tentang arti gereja. SPR 2 nanti bulan Agustus ya saudara. Ya saudara yang pengen SPR 2 yang belum selesai masih ada bolong-bolong Agustus nanti, percaya. Ya nanti kita akan adakan lagi. Ini SPR terus baptisan air tanggal 23. Ada pengumuman lain enggak ya nih? Itu ya. Oke saudara, hari ini saudara dan saya percaya diberkati Tuhan luar biasa. Tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nantikan janji Bapa. Ya, kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan bawa persembahan kita. Mari saudara-saudara persiapkan hati saudara. Saudara kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa. Setelah itu kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Oh iya saudara. Kalau saudara lihat ya beberapa minggu lalu ada saudara kita di Semarang, ada gereja yang terbakar. Saudara dengar beritanya? Ada gereja terbakar di Semarang. Kita bantu mereka juga ya. Jadi saudara, persembahan kita semua kita juga bantu sebagian untuk membantu gereja yang saat ini terbakar. Ya jadi saya sekedar info kepada saudara bahwa kita juga peduli terhadap saudara-saudara kita juga yang lain. Masker juga kita sudah bagikan ke Papua 1.000 lagi. Ya sekali lagi terima kasih atas ketaatan saudara. Permata berbagi berkat kita juga terus lakukan ya. Sabtu kemarin libur lebaran ya saudara, sekali-sekali biar mereka menikmati bersama dengan keluarga. Banyak saudara-saudara juga yang masih di luar Tuhan, saatnya harus keluar dan menjadi berkat buat keluarga masing-masing. Beberapa saudara kita juga nggak hadir di sini, mereka masih lebaran, nggak apa-apa. Saya bilang yang penting kalian semua jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Ya. Terus satu lagi saudara, COVID masih ada ya saudara. Jadi saudara waspada. Ya, jangan sampai terjadi gelombang kedua. Kita berdoa tidak sampai di negara-negara lain seperti di India dan di beberapa negara lain sudah mulai lockdown lagi. Jadi saya berharap setiap kita gereja Tuhan waspada. Masker tetap kita masih buat. Ya, karena saya tahu ini masih belum selesai wabah ini. Tetap kita harus jadi berkat dimanapun kita berada, waspada, ya bukan takut, tapi waspada. Tetap menjaga protokol kesehatan, saudara yang baru vaksin, ya yang belum 28 hari, ya para lansia, ya saudara-saudara tetap jaga kesehatan karena imunnya sedang turun. Nanti setelah 28 hari, vaksin kedua, 28 hari lagi, jadi 2 bulan ini mesti jaga-jaga ya saudara. Kalau tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah, saran saya. Jangan banyak kumpul-kumpul. Kalaupun misalnya harus ketemu orang atau kumpul, jaga jarak 2 meter lah saudara. Ya, tetap menggunakan masker di mana saudara berada, apalagi kalau lagi ngomong. Lagi ngomong maskernya harus tutup, jangan dibuka. Karena sekarang tuh kita nggak pernah tahu ya. Ya aku nggak ada virusnya kok. Ya sekali lagi nggak ada yang tahu saudara. Ya, tetap berjaga-jaga supaya kita semua dilindungi disertai Tuhan. Ya, mari saudara angkat persembahan saudara, kita berdoa. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini, berkat Tuhan melimpah untuk setiap umat-Mu.
Hamba berdoa tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami melakukan, kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah meminta persembahan kami. Tapi Engkau melihat setiap hati yang datang untuk memberi dengan kerelaan. Tuhan, kami mau berikan persembahan kami mau bayar dasar kami mau bayar perpuluhan kami. Dilipat kali gandakan apa yang mereka berikan. Mereka tidak meminta balikan, mereka tidak meminta balasan daripadamu. Tapi firman-Mu berkata mereka yang memberi akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan sampai tumpah keluar tercurah darah meribahan kami. Di Lukas berkata demikian. Kami mau taat dengan kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang Kau perintahkan, dan saatnya Kau akan bekerja dalam hidup anak-anak-Mu. Terima persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, 30, 60, 100 kali lipat Tuhan kembalikan bagi orang-orang yang percaya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidup-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kesehatan Tuhan berikan dalam hidup-Mu. Berkat atas rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Berkat atas setiap yang Kau kerjakan turun, dilimpahkan. Jangan lupa terus jadilah berkat dimanapun Kau berada. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.